Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid An-Nafi' Dago yang Allah muliakan, kita lanjutkan kajian kitab Fiqih Al-Asma'ul Husna. Pekan lalu kita sudah membahas Al-Muhsin. Kita lanjut dengan nama sekaligus sifat Allah yang berikutnya, yaitu Ad-Dayyan. Dayyan itu satu akar kata dengan din, yang kita terjemahkan dengan agama. Kemudian din itu perbuatannya, isimnya. Din itu kata bendanya. Orangnya, pelakunya disebut dain. Dibentuk menjadi sigat mubalaghah. Sigat mubalaghah itu kata benda dengan makna berlebih-lebihan. Jadi dayyan, amat sangat. Seperti itu. Seperti contohnya khaliq, itu pencipta. Kemudian dibentuk menjadi kata sigat mubalaghah khallaq, maha pencipta. Artinya ciptaannya sangat banyak dan sangat sempurna. Seperti juga dain menjadi dayyan. Nama dayyan bagi Allah Azza wa Jalla tidak ada di dalam Al-Quranul Karim. Tapi ada dalam hadis. Riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, riwayat Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, riwayat Imam Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah, riwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, dan yang lain-lainnya, diterima dari Jabir radhiyallahu anhu. Kata Jabir, balawani hadithun an rajulin sami'ahu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fastaraitu ba'iran thumma shaddadtu alaihi rihli fasirtu ilaihi syahra hatta qadimtu alaihi syam. Fa'idha Abdullah bin Unais faqala lil bawwab qul lahu Jabir alal bab. Faqala Ibnu Abdillah Faqala Ibnu Abdillah qultu na'am. Fakharaja yata'u thawbahu fa'tanaqani wa anaqtuhu faqultu hadithan balaghani anka annaka sami'tahu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil qisas fakhashitu an tamuta au amuta qabla an asma'a. Kita lihat ya, kesungguh-sungguhan seorang pencinta ilmu dan besarnya pengorbanan untuk mendapatkan hanya satu hadis. Dari Jabir bin Abdullah, telah sampai kepadaku satu hadis dari seseorang. Dia mendengar hadis ini langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku membeli seekor unta. Aku persiapkan perbekalanku di atas unta. Lalu aku berjalan menuju orang tadi selama 1 bulan. Hanya untuk mencari satu hadis, sengaja membeli unta. Mungkin unta
harga sekarang 50 juta lah minimal paling murah ya. Lebih mahal daripada sapi. Khusus untuk mencari satu hadis berjalan 1 bulan. Kebayang di jalannya gimana. Sehingga aku menemui dia di Syams. Syams sekarang terpecah menjadi 4 negara. Salah satunya adalah Palestina. Selain itu Yordania, Lubnan atau Lebanon dan Suriah. Itu dulu negeri Syams. Sampai aku menemunya di negeri Syam. Ternyata orang ini adalah Abdullah bin Unais. Aku kemudian berkata kepada penjaga pintu Abdullah bin Unais, katakan kepada Abdullah bin Unais ada Jabir di depan pintu. Maka ditanya apakah Jabir bin Abdullah? Dijawab na'am. Dia keluar, kemudian memeluk aku pun memeluknya. Lalu aku berkata ada satu hadis yang sampai beritanya kepadaku bahwa engkau mendengar hadis ini langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang qisas. Aku khawatir engkau mati atau aku mati sebelum aku mendengar hadis ini dari engkau. Jadi khawatir mati duluan gitu. Maka diburu walaupun hanya satu hadis. Maka dia berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah, atau qala al-ibad, uratan ghuralan buhman. Qal qulna wa ma buhman? Qal laysa ma'hum syai'. Thumma yunadihim bisautin yasma'uhu min man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba. Anal malik anad dayyan. Wa la yanbaghi li ahadin min ahli an-nar ay yadkhula an-nar. Walahu inda ahadin min ahli jannah haqqun hatta uqissahu min. Wala yanbaghi li ahadin min ahli jannah ayadkhulal jannah. Wa li ahadin min ahli nar indahu haqqun hatta uqissahu min hatta al-lathamah. Qulna kaifa? Wa innama na'ti allaha uratan ghuralan buhman. Qal bil hasanat was sayyiat. Kata Abdullah bin Unais, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia nanti akan dikumpulkan pada hari kiamat. Dalam riwayatin, hamba-hamba nanti akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam 3 keadaan. Urat, gural dan buhma. Urat itu artinya telanjang. Tidak memakai penutup walaupun sehelai benang. Guralan itu artinya tidak berkhitan. Dan buhman. Kami bertanya apa itu buhman? Dijawab buhman itu enggak bawa apapun. Tidak memiliki apapun. Uang, makanan, barang, apapun. Kata orang Sunda bahasa kitanya buhman itu lengoh. Lengoh itu apa? Tidak bawa apapun. Makanya kalau ada kita bertamu ke orang lain, tidak bawa apa-apa, yang pertama kita lakukan, puntennya menilengoh kadiete. Gimana jawaban si pribumi? Ya, menilengoh. Itu biasanya, tesawias ku kasumpingan aja tos hatur nuhun tos binga dinalisan namanya. Buhman itu apa? Lengoh. Ya punya apa-apa nggak bawa apa-apa. Makanya orang laki perempuan yang nggak punya pasangan disebut masih lelengohan kan. Ayah di dia nulengoh. Ayah seueur enggak lah tuh.
Jadi kami bertanya apa itu buhman, dijawab tak punya apapun, tak membawa apapun. Tiba-tiba ada yang menyeru kepada manusia. Dipastikan yang menyeru ini Allah. Dengan suara yang terdengar baik oleh orang yang jauh ataupun oleh orang yang dekat. Yang jauh yang dekat sama jelasnya, sama gamblangnya. Jangankan Allah atau manusia aja sudah punya teknologi itu. Kalau kita ada di bandara, di stasiun, lalu operator mengumumkan sesuatu. Terdengar oleh semua orang di setiap tempat, terdengar. Di WC kedengaran, di kafe kedengaran, di ruang tunggu kedengaran gitu ya. Yang jauh yang dekat sama. Itu orang loh. Apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi suaranya ini terdengar baik oleh orang yang jauh ataupun oleh yang dekat. Suara itu mengatakan Anal Malik, aku raja. Ana dayyan, akulah ad-dayyan. Allah sendiri yang mengatakan dirinya ad-dayyan. Itu nama sekaligus sifat Allah. Tidaklah pantas seorang ahli neraka masuk neraka padahal dia memiliki satu hak yang belum ditunaikan oleh orang yang ada di surga. Sehingga aku berlakukan terlebih dahulu qisas. Jadi umpamanya ada ahli surga yang pernah mendolimi si ahli neraka dan belum dikisos. Yang ahli surga nggak akan dulu dimasukkan ke dalam surga. Yang ahli neraka tidak akan dulu dimasukkan ke dalam neraka sebelum dibalas kezalimannya. Maka hati-hati yang zalim tidak terbalas di dunia, jangan merasa bebas. Di akhirat loh nanti. Rata-rata yang zalim tidak terbalas di dunia itu penguasa, ya enggak? Punya power, punya kekuatan, punya pangkat, punya kekuasaan, punya jabatan. Zalim ke bawahannya nggak ada yang berani. Sampai matinya tidak terbalas. Jangan merasa aman nanti di akhirat. Jadi tidak ada ahli neraka yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Tidak ada ahli surga yang akan dimasukkan ke dalam surga sebelum hak-hak dari masing-masing orang itu tertunaikan. Hatta lafama. Sampai tamparan. Nyabok gitu. Tampiling. Maka itu juga akan akan dibayar, akan dibalas. Qulna, kami bertanya, kaifa wa innaman na'tillaha uratan gurolan buhman. Bagaimana cara membayarnya? Padahal nanti kita datang kepada Allah telanjang, tidak berkhitan, nggak punya apa-apa alias lengoh tadi. Gimana cara membayarnya? Dijawab bil hasanat was sayyiat, dengan cara pahala dan dosa. Pahalanya diberikan kepada orang yang pernah dizalimi. Kalau pahala habis kezalimannya ada yang belum terbayar, dosa orang yang dizalimi di-offer, dipikulkan kepada orang yang zalim. Tuh. Orang-orang zalim, orang-orang yang merasa untung di dunia dipastikan rugi di akhirat. Orang-orang yang menjadi korban kezaliman merasa rugi di dunia, dipastikan untung di akhirat. Imam Al-Hakim setelah meriwayatkan hadis ini ada tambahan, lalu Nabi SAW membacakan ayat yang terdapat dalam surah Ghafir ayat 17, Al-yawma tujzauna kullu nafsin bima kasabat la zulmal yawm. Kata Rasul SAW membacakan ayat bahwa Allah berfirman, pada hari ini setiap jiwa akan dibalas sesuai dengan apa yang telah dia lakukan dan tidak ada kezaliman pada hari ini.
Hadis ini menjelaskan salah satu nama dan sifat bagi Allah adalah Ad-Dayyan. Siapa yang mengenal memberi nama kepada Allah dengan nama Ad-Dayyan? Allah sendiri. Apa itu Ad-Dayyan? Makna Ad-Dayyan adalah al-mujazi wal muhasib. Ad-Dayyan itu maknanya adalah yang memberi balasan dan yang menghisab. Allah Azza wa Jalla nanti akan mengumpulkan seluruh makhluk dari awal sampai akhir pada hari kiamat dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian, dalam keadaan hufat, tidak bersendal atau beralas kaki, dalam keadaan ghurra, tidak berkhitan, walaupun di dunia kita sudah dikhitan. Dan buhman, lengoh tadi, yang tidak memiliki, tidak membawa kekayaan dunia, uang, barang, ataupun makanan. Kemudian Allah akan membalas mereka, menghisab mereka atas amal-amal yang pernah mereka lakukan di dunia. Kalau amalnya baik, dihisab dan dibalas dengan baik. Kalau amal buruk, dihisab dan dibalas dengan keburukan. Allah berfirman dalam Ghafir 17, Al-Yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yawm. Innallaha sari'ul hisab. Pada hari ini, setiap jiwa akan dibalas atas apa yang dia lakukan. Tidak ada kezaliman pada hari ini dan sungguhnya Allah Maha cepat siksanya. Dalam surah Al-Anbiya ayat 47 Allah menyatakan wa nadha'ul mawazinal qista li yaumil qiyamah fala tudlamu nafsu syai'a. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kami siapkan timbangan-timbangan yang adil pada hari kiamat. Satu jiwa pun tidak akan dizolimi sedikit pun. Apabila ada amalan sekecil debu, baik yang baik ataupun yang buruk, kami datangkan amalan itu. Dan cukuplah kami yang menghisab. Surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 menyatakan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang mengamalkan kebaikan sekecil zarrah. Zarrah itu bahasa kitanya atom. Bagian terkecil dari satu unsur. Saking kecilnya nggak kelihatan. Lebih kecil daripada debu. Kita tahu definisi atom itu kan. Bagian terkecil dari suatu unsur saking kecilnya nggak bisa dibagi dua lagi. Itu zarrah. Sekecil itu baik kebaikan atau keburukan dibalas. Dalam surah An-Nisa 40 Allah menyatakan innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanah yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Bagernya Allah begitu tuh. Sesungguhnya Allah tidak akan berbuat zalim walaupun sekecil debu, sekecil atom. Tapi ada tapinya, kalau perbuatan sekecil atom itu berupa kebaikan, kami lipat gandakan balasannya. Kami berikan kepada dia dari sisi Allah pahala yang sangat agung. Dilipat gandakan minimal 10 kali lipat. Bisa lebih 700 kali lipat atau berkali-kali lipat. Kalau kebaikan. Tapi kalau keburukan tidak akan dibalas kecuali dengan balasan yang setimpal. Kalau kebaikan dilipat gandakan. Saking bagernya Allah kepada hamba-hambanya.
Allah pun berfirman dalam Ali Imran ayat 30. Kata Allah, Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin mukhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu ra'ufun bil ibad. Pada hari kiamat setiap jiwa akan menemukan apa yang dilakukannya berupa kebaikan itu hadir, ditampakkan, diperlihatkan. Dan begitu diperlihatkan kalau itu berupa kebaikan, senang, bahagia, gembira, sumringah. Tapi apa yang dia amalkan berupa keburukan, dia berangan-angan seandainya dulu waktu di dunia antara dia dengan keburukan itu ada jarak yang sangat jauh dipisahkan. Berangan-angan tidak melakukan keburukan itu. Tapi itu angan-angan ketika di akhirat. Duh, kalau dulu di dunia saya jauh ya dari keburukan ini, nggak akan ada hisab buruk seperti ini. Itu tuh penyesalannya itu nanti di akhirat. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, Allah menakut-nakuti kalian dengan azab dari Allah, dengan hisab dari Allah nanti. Kenapa Allah menakut-nakuti? Nah, disebutkan wallahu ra'ufum bil ibad. Karena Allah itu sayang kepada hamba-hambanya. Memberikan warning, peringatan, wanti-wanti hal yang menakuti itu karena sayang. Jangan berbuat ini loh. Nanti akibatnya begitu. Itu karena sayang. Bukan karena ingin membelenggu kebebasan kita, ingin menghalangi keinginan kita untuk bersenang-senang. Bukan, tapi karena sayang. Kalau ini dibiarkan nanti bahaya. Kita juga atuh ke anak kita begitu ya. Anak kita musim hujan pagi-pagi begitu bangun tidur langsung merengek minta es krim. Minta es krim. Kita yang pengalaman sudah puluhan tahun hidup, belajar kalau pagi perut kosong dalam keadaan dingin dikasih es krim, apa yang terjadi? Sakit, menwa. Makanya tidak diberikan. Jangan ya, kalau makan es krim nanti sakit adiknya gitu kan. Dia tidak ngasih itu sayang apa cinta? Sayang dan cinta. Bukan karena ingin membelenggu kebebasan si anak atau menghalangi anak dari menikmati es krim, dari kesenangan. Bukan, karena sayang. Kalau dikasih nanti dia sakit. Tapi kan si ade mah gak paham, suudzon, mama gak sayang sama ade. Pirage es krim ayah nakul. Kan gitunya. Suudzon dia ke orang tuanya. Tapi orang tuanya daripada menwa lebih baik nangis. Nangis mah gak bahaya. Bahkan nangis mah obat katanya. Biarkan lebih baik nangis daripada nanti sakit. Itu karena apa? Karena sayang. Allah melarang kepada kita dari hal-hal yang sebenarnya menyenangkan kita. Itu karena Allah sayang. Bukan karena keki. Saya tidak mau melihat hambaku bahagia di dunia. Dilarang dari kebahagiaan. Bukan. Dilarang itu karena sayang. Kalau enggak dilarang berbahaya. Oleh karena itulah maka hari kiamat disebut Yaumuddin. Makna ad-din adalah al-jaza wal hisab. Makna ad-din itu adalah balasan dan hisab. Malik yaumiddin maknanya raja pada waktu hari pembalasan dan hari penghisaban.
Berfirman Allah dalam surah Al-Fatihah, Malik Yaumiddin. Maknanya Maliku Yaumil Jaza' alal a'mal wal hisab biha. Makna Malik Yaumiddin adalah raja yang menguasai hari pembalasan terhadap amal dan hari penghisaban terhadap amal. Dalam An-Nur ayat 25, Yauma idzin yuwafihimullahu dinahumul haqq. Pada hari itu, hari kiamat, Allah akan menyempurnakan bagi mereka agama mereka secara hak. Maksud agama mereka itu hisab dan balasan. Allah sempurnakan, Allah tunaikan, Allah akan hisab, Allah akan berikan balasannya. Juga dalam surah Ghafir 17 tadi, pada hari ini setiap jiwa akan dibalas sesuai dengan amalannya. Al-Jasiyah 28, Al-Yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Pada hari ini kalian akan dibalas atas apa yang kalian amalkan. Dalam As-Saffat ayat 53, orang-orang kafir yang enggak percaya kepada hari pembalasan, hari akhirat mengatakan, "A'inna lamadinun?" Apakah kalau kita mati, lau kunna idhama wa turaba aw rufata, kalau kami nanti sudah jadi tulang daging, sudah jadi kerangka, a'inna lamadinun, apakah kami lamadinun? Makna lamadinun di sini, apakah kami akan dihisab dan dibalas atas amal kami? Padahal sudah hancur lebur jasad kami. Kan gitu, mereka nggak percaya karena pakai logika. Kita sudah hancur, sudah mati, sudah menyatu dengan tanah. Masa sih akan dibalas? Masa sih akan dibangkitkan lagi? Otak mereka menolak itu. Sudah hancur mah nggak bisa menyatu, tumbuh lagi, hidup lagi. Itu otak mereka. Bagi Allah itu mah mudah ya. Maka berkata mu'allif selanjutnya, apabila orang yang berakal mengetahui bahwa Allah Azza wa Jalla dayyan. Apa arti dayyan itu tadi? Yang menghisab dan membalas. Dan hari kiamat adalah hari pembalasan dan hari hisab. Dan orang itu pasti akan berjumpa dengan Allah di hari itu, mau tidak mau. Dan di hari itu dia pasti akan menemukan semua amalnya hadir, baik yang baik ataupun yang buruk. Ada catatan, ada saksi atas hal itu. Lalu dia akan dihisab di hari itu atas semua amalnya. Kalau orang berakal berpikir demikian, pasti dia akan mempersiapkan diri menghadapi hari itu. Siapkan menghadapi hari itu. Jangan sampai pas hari itu tiba, kita rugi, kita celaka, kita terazab. Nah, persiapannya tentu saya berupaya agar ketika dihisab, hisabnya mudah, hisabnya baik, dan hanya memperoleh balasan yang baik karena amalnya baik. Maka yang dia lakukan sebagai persiapan hanya melakukan amal-amal baik, menghindari amal-amal buruk, sebab semua amal akan dihisab dan dibalas. Itu orang yang berakal sikapnya. Makanya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud, diterima dari Abu Qilabah. Dia berkata bahwa Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, "Al-birru la yabla, wal ithmu la yunsa, wad dayyan la yanam. Fakun kama syi'ta kama tadinu tudanu." Kata Abu Darda, kebaikan tidak akan pernah musnah. Kebaikan itu nanti akan abadi di akhirat. Dan dosa tidak akan dilupakan.
Maksud tidak akan dilupakan itu, ingat, sudah pernah dan sering kita bahas makna lupa bukan sekadar lawan dari ingat. Makna lupa bisa berarti meninggalkan atau mengabaikan. Dosa tidak akan dibiarkan, tidak akan diabaikan, ada perhitungan. Makanya orang yang selama di dunianya itu durhaka, di akhirat Allah akan kumpulkan dalam keadaan buta kan? Wa nahsyur wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Siapa yang berpaling dari peringatan kami di dunia, dia akan diberikan kehidupan yang sumpek, yang sempit. Walaupun harta melimpah, jabatan, pangkat, kekuasaan tinggi, tapi hatinya sumpek, nggak pernah bahagia, tenang, tentram, nyaman. Makin banyak hartanya, makin tinggi jabatan, pangkat, kekuasaan, makin stres dia. Stres mikirkan hartanya, takut perusahaan yang di sana rugi, takut perusahaan yang di sana sahamnya anjlok, takut perusahaan yang ini nanti dicurangi oleh karyawan-karyawan, macam-macam kan? Liar enggak tuh? Liar. Padahal yang ternikmati dari hartanya hanya sedikit, sama dengan yang kita nikmati. Apakah kalau orang kaya makannya sebakul? Enggak, sama, sapiring dua piring. Malah kita yang miskin lebih gembul. Bisa 2-3 piring. Yang kaya mah tuh. Biasa yang kaya tuh itu pabrik segala macam di dalam tubuhnya, pabrik gula ya. Diabetes, maksudnya pabrik lemak ya, kolesterol, asam urat, macam-macam tuh. Kalau sudah begitu makannya apa coba? Dipilah-pilih, mau makan yang enak-enak, daging-dagingan, lemak-lemakan, kolesterol. Mau ngeborong si montong, ya diabetes, ya kolesterol, ya asam urat. Bisa ngeborong dengan kebunnya, tapi dia nggak bisa menikmati. Mau makan yang hijau-hijau, sayur-sayuran, kacang-kacangan, asam urat naik. Komplikasi. Lalu apa yang harus dia makan? Air putih. Sayur bening. Coba. Uang tidak tertampung. Untuk apa uang seperti itu? Enak kita. Gak banyak uang, pas-pasan. Mau beli bakso, pas ada. Pas mau beli seblak, pas ada uangnya. Pas mau beli si montong, pas ada uangnya. Pas-pasan tuh enak. Nggak berlebih-lebih. Semuanya bisa dinikmati lebih daripada apa yang bisa dinikmati oleh orang kaya. Kan gitunya. Nah, jadi kata Abu Darda, kebaikan tidak akan musnah. Dosa tidak akan dilupakan. Maksud tidak akan dilupakan, tidak akan dibiarkan, diabaikan, tapi dibalas. Makna dilupakan, diabaikan. Orang tadi begitu berpaling dari peringatan Allah, hidupnya di dunia sempit, dan kami kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia komplain kepada Allah, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal waktu di dunia aku melek, aku melihat. Apa kata Allah? Wa kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah waktu di dunia telah datang kepadamu ayat-ayat kami, tapi kamu melupakannya. Maksud melupakan di sini bukan nggak ingat, kan sudah diberitahukan. Nih ayat kami. Tapi maksud dilupakan di sana apa? Diabaikan, ditinggalkan, nggak dilaksanakan.
Maka memaknai lupa dengan makna diabaikan, ditinggalkan bukan tawil, tapi itu kandungan makna yang terdapat dalam kata nasya. Wa kadzalikal yauma tunsa, demikian pula pada hari ini kamu dilupakan. Maksud dilupakan teh diabaikan. Tidak dimuliakan, bukan berarti Allah lupa enggak ingat ke dia, enggak mungkin. Dalam ayat lain kata Allah tentang orang kafir, nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa kepada Allah, Allah pun akan melupakan mereka. Maksud melupakan itu bukan tidak ingat, nggak mungkin Allah tidak ingat. Tapi apa? Mengabaikan, meninggalkan, tidak dimuliakan, tidak diperhatikan. Nah, seperti itu. Dosa tidak akan pernah dilupakan. Kata Abu Darda, sesungguhnya kebaikan tidak akan pernah musnah. Dosa tidak akan diabaikan, tapi ada pembalasan. Ad-Dayyan tidak akan pernah tidur. Siapa Ad-Dayyan teh? Allah. Apa makna Ad-Dayyan? Yang menghisab dan membalas. Fakun kama syi'ta, jadilah kamu sekehendakmu, jadi apapun boleh. Tapi ingat, kama tadinu tudanu, sebagaimana kamu beramal, seperti itulah kamu akan dihisab dan dibalas. Silakan kamu bebas berbuat apapun, tapi ingat, semua yang kamu lakukan dihisab dan dibalas. Maknanya bukan, bebas kalau begitu, kata Allah juga, i'malu ma syi'tum, lakukan apapun yang kamu lakukan, bebas. Ternyata balasannya nanti ada. Makanya maknanya hati-hati kamu bertindak, beramal, berperilaku, karena apapun yang kamu lakukan akan ada balasannya. Maka berkata mu'alif, fal kais mandana nafsahu wa hasaba madama fi daril mahlah wal amal wal ajiz man ahmalaha sadiratan fi ghayyiha wa atba'aha hawaha ila ayyafja'ahan nadam. Orang yang cerdas adalah orang yang introspeksi diri, menghisab amalnya selama dia berada di negeri yang sementara dan negeri tempat beramal, dunia ini. Selama ada di dunia ini, orang cerdas pasti memperhitungkan amal apa yang layak dia lakukan. Kenapa? Sebab semua amal nanti ada balasannya. Dia perhitungkan. Orang yang lemah akalnya adalah orang yang mengabaikan hal ini, tenggelam di dalam kesesatan, selalu mengikuti hawa nafsu, sampai tiba-tiba dia secara dadakan merasakan penyesalan. Makna secara dadakan teh, kematian datang mendadak tanpa pemberitahuan, setelah itu menyesal. Aduh, saya menyesal tidak mempersiapkan amalan untuk hari hisab. Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitab Muhasabatun Nafas meriwayatkan sebuah riwayat dari seorang khalifah yang rasyidin, yaitu Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Berkata Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu fa innahu ahwanu alaikum fil hisabi ghaddan an tuhasibu anfusakumul yawm wa tuzayyinu lil ardil akbar yawma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Kata Umar, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab nanti. Hitung-hitung amal kita ini lebih baik, lebih banyak yang baiknya, lebih banyak yang buruknya. Lebih banyak pahalanya, lebih banyak dosanya. Hisab dulu diri kita sebelum nanti kita dihisab pada hari kiamat. Timbang dulu amal-amal kalian sebelum amal kalian nanti ditimbang di akhirat.
Karena sungguhnya orang yang paling enteng hisabnya di antara kalian kelak adalah orang yang pada hari ini menghisab dirinya terlebih dahulu dan menghiasi amalnya untuk menghadapi perhelatan akbar, yaitu di hari kiamat. Pada hari itu kalian semuanya akan didatangkan kepada Allah. Tak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari diri kalian dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Maka ada nasihat ini dari muallif. Awala yadhkuru adh-dhalimul ghashum haulal mutli'a wa shiddatul hisab wa qaulad dayyan subhanahu wa ta'ala fi dhalikal yaum. Tidakkah orang-orang yang zalim, yang ghashum itu penipu, tidakkah mereka ingat, sadar terhadap kengerian ditampakkannya semua amal, kengerian hisab, dan juga tidakkah ingat kepada perkataan ad-dayyan subhanahu wa ta'ala di hari itu, kata Allah, tidak ada seorang pun dari ahli neraka yang layak masuk neraka, padahal dia memiliki hak yang belum ditunaikan oleh seorang ahli surga sebelum orang itu diberi hak untuk mengqisas. Dan tak ada seorang pun ahli surga yang akan dimasukkan ke dalam surga, padahal ada hak ahli neraka yang belum ditunaikan oleh ahli surga tersebut, sampai sekalipun sekedar tamparan atau lebih enteng kezalimannya dari itu. Ahli surga nggak akan dulu dimasukkan ke dalam surga sebelum hak-hak ahli neraka yang belum dia tunaikan ditunaikan. Ahli neraka tidak akan dulu dimasukkan ke dalam neraka sebelum hak dia yang ada dalam diri ahli surga tertunaikan. Pokoknya kezaliman tidak mungkin dibiarkan lolos sampai hari kiamat, sampai ke surga dan neraka. Ketika para sahabat radhiyallahu anhum ajmain bertanya, bagaimana cara hisab pada hari kiamat? Padahal manusia datang kepada Allah tanpa punya apa-apa. Dirinya pun telanjang, gak punya pakaian, gak beralas kaki, nyeker. Juga lengoh tadi. Apa bahasa Arabnya lengoh? Buhman. Apa lengoh teh? Tidak punya apa-apa. Ya. Bagaimana cara menghisab? Maka dikatakan oleh Nabi SAW dengan pahala dan dosa. Maknanya Allah Azza wa Jalla akan mengambil pahala-pahala orang yang zalim diberikan kepada korban kezalimannya. Kalau orang yang zalim tidak memiliki pahala kebaikan seperti orang-orang kafir, orang-orang musyrik kan gak punya kebaikan ya. Tapi mereka zalim gak kepada kaum muslimin di dunia? Bingit zalimnya. Dibalas gak? Dibalas. Dengan apa? Pahala gak punya. Maka dosa korban kezalimannya diambil, ditimpakan, dibebankan kepada si zalim. Lalu yang ada pahala habis, dosa yang numpuk. Maka dilemparkanlah orang itu ke dalam api neraka. Melihat konsep ini, sebenarnya orang yang dizalimi untung. Orang yang berbuat zalim rugi. Ini yang membuat kita tersenyum ketika diejek orang, dibuli orang, dihina orang, digibahi orang, difitnah orang, dizalimi orang. Apapun bentuk kezalimannya. Kebayang, aduh, pahala nanti akan di-offer ke kita pada hari kiamat. Dosa kita berkurang, di-offer kepada si zalim. Jadi pada hakikatnya
Setiap kezaliman dibayar kontan oleh Allah ketika itu juga, cuma tidak dirasakan, tidak disadari oleh si pelaku kezaliman. Kalau berbuat zalim itu disangkanya untung gitu ya. Padahal ketika itu pahalanya dicabut, diambil, di-offer kepada korban kezalimannya. Dosa nambah, pahala berkurang. Eker pahala nanti sabarahanya. Kalau sholat, apakah pasti dapat pahala dari sholatnya? Belum tentu. Kalau terdapat pahala, dipastikan gak gede-gede amat. Dapat sholat lagi sambil ngalamun atunya, malawung, Allahu Akbar. Setelah sholat saya mau ngapain, mau kemana? Kebayang si montong kadinya heula. Kan gitu nanti. Akhirnya apa? Tidak khusyuk. Ada pahala enggak? Kalau tuh ada sedikit. Karena seorang dapat pahala dari sholatnya sesuai dengan kadar keikhlasan dan kehusuan serta mutaba'ahnya. Makin ikhlas, makin khusyuk, makin mutaba'ah, makin gede pahalanya. Makin tidak ikhlas, tidak khusyuk, tidak mutaba'ah, makin tidak gede pahalanya. Bahkan bisa hilang sama sekali. Ya. Nah, pahala enggak seberapa, zalim lagi. Bangkrut dia. Modiste. Masih ingat apa modiste? Modal ledis becus ente. Modal untuk berbahagia di akhirat itu kan pahala. Pahala dan dosa itu kalau di dunia ibarat utang dan piutang. Pahala piutang kita, uang banyak numpuk, punya piutang di luar, orang-orang berhutang kepada kita banyak gitu ya. Kita nggak punya hutang. Oh, itu bahagia, itu di dunianya. Sebaliknya, kalau orang banyak hutang ke orang lain, nggak punya uang, piutang di luar nggak ada, liar tuh ya. Dikejar-kejar debt collector. Yang kayak begitu mah HP-nya sering mati. Yang kayak begitu mah sering ganti-ganti nomor HP. Kemarin ini, sekarang kok udah mati lagi. Si horeng ganti lagi. Karena dikejar debt collector terus. Makanya kalau orang ganti-ganti HP, kemungkinan itu alasannya. Bukan ganti HP, ganti nomor HP nama eta-eta keneh nu butut. Tapi kalau orang itu nomor HP-nya udah lebih dari 20 tahun seperti itu, tetap kayak saya begitu. Sudah lebih dari 20 tahun. Itu menunjukkan tenang hidupnya. Gak ada yang ngejar. Gak ada yang nagih gitu ya. Yang nanya banyak. Yang konsul banyak. Liar, ada liarnya, ada tidaknya. Yang liar mah diignore aja ya. Ribet amat. Gitu aja bahagia sudah. Di dalam salah satu hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Atadruna mal muflis? Manil muflis?" Ini salah satu. Nabi SAW bertanya, tahukah kalian siapa yang muflis? Muflis itu yang bangkrut. Bukan bangkrut ya. Kata orang Sunda, potol. Siapa yang pernah jadi anak-anak, suka main kelereng, main gambar, apalagi main karet, kan suka ngadunya. Kalau kita kalah bayar gitu, kalau habis disebut potol. Nah gitu. Ya semacam bangkrut. Kalian tahu nggak siapa yang muflis? Dijawab, al-muflisu fina ma la dirham lahu wala mata. Orang yang muflis di kalangan kita, orang yang nggak punya uang, nggak punya kekayaan. Potol dia tadi, nggak punya apa-apa. Apa kata Nabi SAW? Bukan itu. Kenapa para sahabat berani menjawab? Biasanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Karena mereka menyangka ini pertanyaan duniawi. Muflis itu istilah ekonomi. Sebenarnya kita bangkrut. Bangkrut itu istilah ekonomi.
Istilah perdagangan, perniagaan atau bisnis. Ini masalah dunia. Makanya dijawab. Padahal maksudnya perkara agama. Kata Nabi SAW, innal muflisa min ummati ya'tu yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa yatiq wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka damma hadha wa zaraba hadha fayu'ta hadha min hasanatih wa hadha min hasanatih fa in fadiyat hasanatu qabla an yuqdama alaih ukhidha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang nanti pada hari kiamat datang dengan membawa pahala sholat, pahala saum, pahala zakat, pahala semua kebaikan, pahala ngaji juga. Tapi dulu waktu di dunia dia pernah mencela si anu, menuduh si anu, mengambil harta si anu, mengocorkan darah orang lain, pernah memukul orang lain. Pokoknya pernah berbuat zalim. Ini mimbabil amsal. Dalam penjelasan di sini hanya memberi contoh kezaliman. Bukan hasar, bukan hanya bentuk-bentuk kezaliman yang disebutkan dalam hadis ini saja yang akan diperhitungkan. Enggak, semua bentuk kezaliman. Di sini ghibah tidak disebut. Di sini menghina tidak disebut, memfitnah tidak disebut, merampok tidak disebut. Merampok ada mengambil hartanya. Tapi intinya semua bentuk kezaliman ke orang lain masuk. Maka yang semua korban kezalimannya diberikan pahala dari orang yang zalim. Semua. Bayangkan. Kalau yang dizaliminya ratusan ribuan. Antri mereka. Nagih balasan dari kita. Pahalanya gak seberapa. Baru 2-3 orang pahala habis, yang antri masih ribuan. Bayangkan. Apa yang terjadi? Akibatnya dosa orang yang antri dipikulkan ke kita. Nanti ada yang lagi, mana pahala kamu sini dulu pernah zalim ke kakek saya. Habis pahalanya sudah diambil sama 3 orang tadi. Iya itu dosa saya. Breng. Terus berlalu. Di belakangnya begitu ada ribuan. Akhirnya apa tadi? Akhirnya pahala semua habis, saldo dosa numpuk banyak. Akhirnya dia dilontarkan ke dalam api neraka. Inilah keadilan Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah disebut Dayyan. Allah menyebut dirinya dengan sebutan Dayyan. Sebab semua amalan dihisab dan dibalas. Tak akan ada yang terlewat. Sekecil apapun. Tidak hanya kezaliman antara manusia, tapi bahkan antar binatang. Binatang suka zalim ke sama binatang? Iya. Ya, umpamanya waktu kurban. Si kambing yang tanuknya gede, lihat yang tanuknya kecil, jeger di tenggarannya. Ada yang begitu? Banyak. Itu juga ada hisab, ada qisas. Cuma binatang setelah dikisos mereka dikembalikan jadi tanah, tidak berlanjut ke surga atau ke neraka. Beda dengan orang. Disebutkan dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Nah, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tu'addannal huququ ila ahliha yaumal qiyamah hatta yunqadu li syahil julaha minasyatil qurana. Pasti akan ditunaikan setiap hak kepada pemiliknya pada hari kiamat. Sampai kambing yang tak bertanduk akan menuntut keadilan kepada kambing yang bertanduk. Kambing bertanduk, terus saya nunggaran anu tuh bertanduk. Jeger sampai ngajeng jehe. Sampai apa ngajeng jehe temen? Ya gitulah, nggak ada bahasa Indonesianya. Ya. Nanti akan ada balasan di akhirat. Dalam salah satu syair
Dikatakan amma wallahi inna dzulma la ummun wa ma zalal musiu huwa dhallum ila dayani yaumiddini namdi wa indallahi tajtami'ul khusum. Adapun demi Allah, sesungguhnya kezaliman itu pasti akan terbalas. Tidak henti-hentinya seorang yang jahat berbuat zalim, dia akan digiring kepada Dayyan pada hari kiamat, ya. Dan di sisi Allah akan berkumpullah semua orang yang pernah bermusuhan. Yang bermusuhan tidak terselesaikan sampai mati, nanti di hadapan Allah berkumpul untuk dihakimi, dibalas. Di antara kesempurnaan balasan Allah Azza wa Jalla di hari itu, Allah sendiri yang langsung nanti datang di hari itu untuk menghisab amalan hamba-hambanya. Kata Allah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fajr ayat 22 sampai 24. Allah menyatakan, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dan datanglah Allah beserta para malaikat bersaf-saf. Datang dengan makna yang sebenarnya. Allah datang. Betul datang? Betul. Kata siapa? Kata Allah dalam Al-Quran. Jangan ditawil kepada yang lain. Masa Allah datang sama dong dengan makhluk suka datang. Cara datangnya, hakikat datangnya yang berbeda. Laisa kamitslihi syai'un. Sama dengan mendengar. Allah mendengar, makhluk mendengar. Allah melihat, makhluk melihat. Apanya yang sama? Mendengar, melihatnya sama. Makna mendengar, idrakus saut, mampu menangkap suara. Makna melihat, idrakun nur, mampu menangkap cahaya. Cuma caranya beda. Jangankan kita dengan Allah, kita dengan semut. Cara mendengarnya beda. Kan tadi mendengar itu mampu menangkap gelombang suara ya. Kalau kita menangkap gelombang suara dengan alat yang namanya telinga, ada gendang-gendangan. Jadi gelombang suaranya itu dengan frekuensi tertentu tuh antara 20 sampai 20 ribu hertz gitu. Baru masuk. Di bawah itu enggak, di atas itu enggak. Nah, itu cara kita mendengar. Dan cara mendengar semut beda. Dan semut mah tidak punya telinga, merenya. Saya belum pernah meneliti semut punya telinga. Tapi cara semut menangkap suara mungkin dengan antenanya. Antena ini, antenean kan semut ayah belalang gitu ya. Bukan dengan telinga, cara menangkap gelombang suara nate dengan antenanya itu. Kita mengetahui ada gula. Gimana caranya? Harus dilihat, harus dicoba. Nggak cukup dilihat, coba banyak yang mirip gula. Pecahan kaca, mirip gula itu teh. Pecin, garam, soda, dan seterusnya. Harus dilihat, dicip, baru itu gula. Semut ada cara mengetahui adanya gula, nggak tahu gimana tuh, kita nggak tahu. Melihat kan jauh, gula di sini, semut di mana gitunya, awur-awuran tiba-tiba breng gitu. Dipastikan sebelum tahu si semut ini, sebelum melihat adanya gula sudah tahu, makanya datangnya. Dipastikan semut itu sebelum
merasakan manisnya gula, sudah tahu di sana ada gula. Kumaha carana semut tahu di sana ada gula? Duka. Hakikat dan kaifiat semut dalam mengetahui, mendeteksi adanya gula kita tidak tahu. Itu baru makhluk loh. Apalagi Khalik. Bagaimana cara Allah mengetahui? Duka. Bagaimana cara Allah mendengar? Duka. Bagaimana cara Allah melihat? Duka. Bukan duka bahasa Indonesia, sedih. Bukan. Gak tahu bahasa Sunda tuh. Bagaimana cara Allah istiwa? Nggak tahu kita. Makanya Imam Malik menyatakan al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun. Istiwa itu diketahui maknanya tegak. Tapi bagaimana tegaknya? Majhul, misteri. Nggak ada yang tahu hakikat dan kaifiat istiwanya Allah, mendengarnya Allah, melihatnya Allah, mengetahuinya Allah. Bagaimana cara? Nggak tahu. Yang jelas tidak ada yang sama dengan cara istiwanya makhluk, melihatnya makhluk, mendengarnya makhluk. Makhluk dengan makhluk aja berbeda, apalagi dengan Khaliq. Makanya wajib kita yakini sifat-sifat yang Allah tetapkan sebagai sifat bagi dirinya. Tidak boleh mengingkari, tidak boleh mentakwil. Dan diyakini semua sifat Allah tidak ada yang sama dengan sifat makhluknya. Termasuk datang. Allah nanti datang hari kiamat dengan makna yang hakiki. Betul, kata siapa? Allah. Wa ja'a rabbuka, dan datanglah Allah. Gimana cara datangnya? Duka. Yang jelas cara datangnya berbeda dengan cara datang makhluk. Datanglah Allah dan para malaikatnya secara bersaf-saf. Malaikatnya berbaris, ya. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Diperlihatkan pada hari itu neraka jahanam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu manusia ingat kepada semua amalnya. Tapi apa kata wa anna lahu dzikra? Tapi enggak ada lagi manfaatnya ingatan ini. Akan menolong. Lalu penyesalan. Makanya berkata manusia, ya laitani, celaka aku, qaddamtu li hayati, seandainya dulu ketika hidup aku mempersiapkan untuk kehidupanku sekarang. Baru nyesalnya di akhirat. Waktu di dunia mah gak peduli dengan akhirat. Bahkan gak percaya atau percaya tapi gak peduli, kumaha engke lah akhirat mah. Harusnya kan bukan kumaha engke tapi engke kumahanya, kan harusnya begitu. Ya mah kumaha engke. Dibalik maknanya juga terbalik. Jadi itulah yang terjadi pada diri manusia. Allah datang untuk menghisab manusia secara langsung. Dan manusia saat itu ingat kepada semua yang pernah dilakukan. Tapi ingatannya itu tidak ada manfaat bagi dirinya. Yang ada penyesalan. Aduh celaka aku. Kenapa dulu waktu hidup di dunia aku tidak melakukan amalan untuk kehidupanku di hari ini. Di akhir penjelasannya berkata mu'alif, fatafakkar ayyuhal abdu fi hadzal yaumil azim. Wa tadzakkar anna Rabb subhanahu dayyan wa anna al-huquqa satuadda fi dzalikal yaum ila ahliha wa anna ma thamma fi dzalikal yaum illa al-hasanat was sayyi'at. Ingat-ingatlah wahai hamba dahsyatnya hari kiamat. Ingat-ingatlah bahwa Allah dayyan, bahwa semua hak akan ditunaikan di hari itu kepada para pemiliknya. Dan di sana di hari tersebut tidak ada yang bisa dibayarkan kecuali hanya kebaikan dan keburukan. Ya. Dalam satu kalimat, satu syair dikatakan, tadzakkar yauma ta'tillaha farda. Wa qad nusibat mawazidal qadha wa hutikat as-sutur anil ma'asi wa ja'a adh-dhanbu munkashifal ghitha.
Ingatlah hari ketika engkau mendatangi Allah sendirian. Dan telah ditegakkan timbangan-timbangan untuk menimbang. Dan telah dirobek sater-sater dari ahli maksiat. Sater itu penghalang-penghalang. Semua kemaksiatan itu ditampakkan ya. Dan datanglah dosa dalam keadaan terbuka tanpa penutup ya. Semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita dari kehinaan pada hari kiamat, dari penyesalan, dari dibukakannya keburukan-keburukan pada hari kiamat, di hari yang di hari itu tidak ada manfaatnya harta ataupun anak-anak, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat ya. Cukup sampai di sini selesai penjelasan tentang salah satu nama sekaligus sifat Allah yaitu Ad-Dayyan. Ya, sekarang kita masuki sesi tanya jawab. Sebelum saya membahas pertanyaan, saya akan bertanya dan ada hadiah. Hadiahnya terjemahan kitab Fiqih Al-Asmaul Husna ini. Satu ikhwan, satu akhwat. Bapak paling muda. Kasih mic. Siapa namanya Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya Pak Dedi. Pak Dedi. Kayaknya paling muda ya. Paling muda nih. Apa arti dayyan Pak? Dayyan itu maha menghisap dan maha membalas. Memisah? Menghisap. Hisap rokok. Ya, menghisap. Menghisap dan membalas. Menghisap dan membalas. Ini tua-tua keladi. Tua tapi memperhatikan, banyak tua nyender tidur ketika ngaji. Ini memperhatikan dan tidak nyender. Kasih hadiah, Cepi. Kasih hadiah. Alhamdulillah. Akhwat, ada akhwat termuda? Bismillah. Sudah ada? Sudah Ustaz. Taib, barakallahu fiik. Akhwat sekarang dengan hadiah yang sama. Buku terjemahan Fiqih Al-Asmaul Husna. Pertanyaan untuk akhwat. Apa bahasa Sundanya buhman? Lengoh. Apa arti lengoh teh? Lengoh teh nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa. Iya, nggak bawa apa-apa ya, nggak bawa apa itu lengoh ya. Nah, kondisi manusia di akhirat nanti ada 4 keadaan. 1, lengoh. 2, Telanjang. telanjang. 3, Ya, tidak disunat. tidak berkhitan. 4, Tidak berpakaian. kan telanjang tadi tidak berpakaian. Tidak membawa apa-apa Ustaz. Kan lengoh eta tadi sudah. Nyeker. Gak pakai sendal. Tah eta, barakallahu fiik ya. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah memberi nama anak dengan nama Muhammad Ibadur Rahman seperti yang ada di surah Al-Furqan? Boleh. Muhammad boleh, Ibadur Rahman boleh. Saya seorang akhwat. Ayah saya sudah meninggal, anak yatim. Dan saya tinggal dengan ibu saya di Bandung. Saya mempunyai seorang abang tiri. Saudara tiri bukan mahram. Maksudnya saudara tiri itu bukan seibu, bukan seayah. Tapi anak dari ayah tiri.
Berarti ibunya ini pernah menikah lagi bukan dengan ayahnya ya. Dan suami dari ibunya ini punya anak dari istri lain. Kan gitu ya. Itu abang tiri. Abang tiri saya membenci saya dan ibu saya. Dan memutuskan silaturahmi. Mereka tinggal di Jawa Tengah. Saya rencananya akan dikhitbah dan menikah. Yang ingin saya tanyakan, satu, apakah khitbah harus melibatkan wali atau cukup ibu saya? Ya harus ada wali. Nanti yang menikahkan siapa? Tapi walinya nggak boleh saudara tiri. Saudara tiri mah nggak berhak jadi wali. Terus siapa tuh? Kalau ada paman dari ayah, adik ayah, kakak ayah yang laki-laki ya. Kalau ada adik kandung atau bapak kandung, tapi kalau menurut mazhab Syafi'i tidak boleh. Tapi selain mazhab Syafi'i boleh. Tapi di Indonesia kebanyakan mazhab Syafi'i KUA-nya biasanya tidak membolehkan anak kandung menjadi wali ya. Tapi ulama selain Imam Syafi'i membolehkan. Kalau tidak ada wali begitu ya udah nanti wali hakim saja. Paman-paman saya tidak bersedia sebagai wali nikah karena masih ada abang tiri saya. Loh apa hubungannya? Abang tiri nggak ada hak. Pamannya. Kakak laki-laki beda ibu. Tapi si ayah bukan abang tiri kalau begitu. Saudara si ayah itu mahram. Beda antara saudara tiri dengan saudara si ayah saja atau si ibu saja. Kalau umpama ayahnya sama, beda ibu, berarti saudara si ayah. Mahram. Boleh jadi wali? Boleh. Ya. Paman saya tidak bersedia jadi wali karena masih ada abang tiri. Bukan abang tiri, mungkin abang seayah ya. Ia berhak jadi wali. Jadi siapa yang akan jadi wali saya? Kalau si abangnya tidak mau menikahkan karena benci tadi, ya udah ganti dengan paman. Paman dari ayah ya. Kalau tidak ada sama sekali ya nanti KUA yang turun tangan. KUA yang akan menikahkan sebagai wali hakim. Mudah kok. Kasus apapun insya Allah ada solusinya dalam agama kita. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bila kita pernah berbuat zalim kepada manusia dan binatang dan orangnya sudah meninggal atau kita tidak mengetahui keberadaannya, bagaimana caranya agar kita nanti tidak diqisas? Pertama, tobat, menyesal, berhenti dari kezaliman kepada siapapun, bertekad tidak kembali. Terus hak orang yang pernah kita zalimi kembalikan. Kalau zalimnya itu berupa pernah mengambil barangnya, kembalikan ke ahli warisnya. Kalau umpama pernah menghinanya, ralat hinaannya. Walaupun sudah mati, ralat kepada orang yang dulu kita menghina dia di hadapan orang ini. Ralat dulu saya pernah menghina si fulan, enggak benar itu, saya yang salah, yang keliru, gitu ya. Nah selanjutnya banyak-banyak mendoakan ampunan untuk orang yang pernah kita zalimi tersebut ya. Insya Allah dengan cara seperti itu diampuni. Kenapa kita dikumpulkan dalam kondisi tidak dikhitan, padahal di dunia kita sudah diwajib dikhitan? Ini kurang lengkap pertanyaan. Kenapa dalam keadaan telanjang, padahal di dunia berpakaian? Kenapa tidak bersendal berkaos kaki, padahal kan panas di sana? Padahal kita di dunia punya 10 kaos kaki, sepatu, sendal. Sekalian gitu nanyanya. Karena Allah menyatakan ya, kama khalaqnakum awwala marrah nu'iduhu.
Inna kunna fa'ilin. Sebagaimana kami menciptakan kalian pertama kali dalam keadaan begitu, kelak di akhirat kami akan kembalikan seperti itu. Pas kita lahir kan kondisinya begitu. Kita lahir tidak ada sekaya apapun orang tua lahir tehnya. Sudah pakai pakaian lengkap, sepatunya mahal, kaos kakinya mahal. Enggak. Semua bayi yang lahir dalam keadaan telanjang, tidak berkaos kaki, tidak berkhitan gitu kan. Itu awal diciptakan. Kata Allah, sebagaimana kami menciptakan kalian pertama kali dalam keadaan seperti itu, kami nanti kembalikan. Pada waktu kalian dibangkitkan di akhirat sama persis keadaan. Ya, itu yang menjadi alasan yang Allah beberkan dalam Al-Quran. Apakah kita akan diambil pahalanya bila menggibahi pemimpin yang zalim, yang sudah benar-benar terbukti melakukan zalim dan suka bohong? Gibah kepada orang biasa dosanya besar. Menggibahi pemimpin dosanya lebih besar. Kenapa? Karena dampak buruknya lebih besar. Tidak ada pemimpin yang maksum. Setiap pemimpin pasti ada salah, ada dosa. Kadang-kadang dosanya lebih banyak pemimpin daripada rakyatnya. Bukan kadang-kadang, berarti selalu gitu. Kalau kita gibahi, dampak buruknya luar biasa. Pertama, banyak orang jadi benci. Yang kedua, efek dari benci itu lahir madarat, demo di mana-mana. Ini mengganggu stabilitas ekonomi, ya, sosial, politik, lalu lintas. Ketika ada demo, lalu lintas terganggu tidak? Terganggu. Apalagi dampak buruknya, rakyat nggak akan lagi taat kepada pemimpin sekalipun dalam hal kebenaran. Oh, ini lampu merah, tabrak lah ada pemimpin lagi pika sebelin. Ceger tabrakan. Kan gitunya. Akhirnya lebih kacau. Oleh karena itu ada etika ketika menegur pemimpin. Jangankan pemimpin orang biasa melakukan kesalahan, jangan ditegur di muka umum. Malu dia. Menegur, mengingatkan kesalahan orang di muka umum itu mencela. Tarik dia berdua-dua. Kalau orang biasa bisa, tapi pemimpin presiden bisa ditarik. Sebelum dekat juga sudah digerobok sama pas pampresnya. Jadi nggak bisa, gimana? Ya sudah sabar. Kata Nabi SAW, nanti akan datang pemimpin-pemimpin zalim yang menyengsarakan kalian, mengambil harta kalian, memukuli punggung-punggung kalian dengan pecut. Terus, fama ta'muruna ya Rasulullah. Apa perintah engkau kepada kami ya Rasulullah? Apa kata beliau? Isbiru hatta talaqawni fil hud. Sabar kalian menghadapi pemimpin zalim seperti itu sampai kalian berjumpa aku dengan Hud. Ini hukum Allah melalui lisan Rasulnya bagi rakyat menghadapi pemimpin yang zalim. Sabar. Sabar gak ada batasnya. Itu dari mana sabar ada batasnya? Ayat atau hadis? Ini hadis loh. Sabarnya sampai kapan? Sampai kalian berjumpa aku dengan aku di mana? Di haud, di telaga nanti. Itu nas yang jelas. Nabi SAW tidak menyatakan lawan, angkat senjata. Tidak. Karena melawan, mengangkat senjata hanya lebih menimbulkan madarat yang lebih besar. Tidak pernah pemberontakan berakhir dengan kebaikan. Ya. Sehingga gitu. Jadi tidak boleh menggibahi pemimpin. Bila kita mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, baik itu orang tua, nenek, keluarga lain maupun untuk orang lain.
Pengaruh apa yang dapat dirasakan oleh orang yang berada di alam kubur? Dia bisa bebas dari azab kubur, bisa memperoleh nikmat kubur. Dan untuk orang tua secara spesial ada dua. Pertama, doa kita sebagai anaknya melahirkan pahala, pahalanya akan diberikan kepada orang tua. Nabi SAW menyatakan nanti di akhirat ada orang diberikan pahala yang banyak. Orang itu kaget, ya Allah dari mana aku dapat pahala sebanyak ini? Aku tidak pernah melakukan amalan yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, hadza min istighfari waladika lak. Ini istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya melahirkan pahala. Itu pertama. Kedua, dikabulkannya istighfar atau doa anak bagi orang tua memberi keuntungan lain. Kalau dimintakan ampun lalu dikabul, diberi ampunan, dosanya gugur. Kalau doa anak berikan rahmat, dikabul, diberi rahmat. Dan seterusnya. Kalau isi doanya, ya Allah bebaskan dia dari neraka, masukkan ke dalam surga. Dikabul, bebas dari neraka, masuk ke dalam surga. Dan banyak lagi ya. Jadi doa luar biasa besar pengaruhnya bagi orang yang sudah kita meninggal. Dua terakhir, sudah jangan ada lagi yang nanya. Ini curhat. Jika suami punya hutang ke istrinya, bayar. Berniat membayar dengan mencicil. Di waktu yang bersamaan ada teman dekat suami meminjam uang ke suami. Dan suami memberikan pinjaman dengan menyampingkan nilai nominal. Maksudnya segede apapun dikasih gitu. Yang jadi pertanyaan saya Ustadz, manakah yang suami harus dahulukan? Satu, membayar hutangnya ke istri atau memberi pinjaman ke teman suami. Hukum asal A. Atau apa? Membayar hutang baik ke istri atau ke siapapun. Karena membayar hutang ketika mampu hukumnya wajib. Kalau bayar hutang sudah mampu tapi tidak bayar, dosa, zalim. Mutilul ghina zulmun. Menunda pembayaran hutang di saat mampu, zalim dia. Baik ke istri ataupun ke yang lain-lain ya. Jadi membayar hutang wajib, memberi pinjaman hukumnya sunnah. Kalau setelah bayar hutang masih ada tersisa uang, lalu ada yang butuh pinjaman, silakan. Kalau enggak ada, sudah. Tidak wajib kok ya. Gitu. Kalau toh si orang yang minjam itu darurat untuk berobat, anaknya, istrinya atau dia nggak punya uang, kalau ditunda berobat bahaya. Maka dia harus minta izin ke istrinya. Bilang ya, beb gitu. Itu darurat. Kalau nggak dikasih bisa parah, bisa mati loh. Kalau istrinya tahu itu darurat pasti akan ngasih. Oh iya kasih aja dulu. Kalau perlu jangan diberi pinjam tapi kasih saja. Kan gitu ya. Minta izin terlebih dahulu. Ataukah membayar, belum selesai gini. Satu, membayar hutangnya ke istri ataukah memberi pinjaman ke teman. Sugante udah dua pilihan itu. Ada dua. Atau membayar hutang ke istri dengan tetap mencicil dan memberi pinjaman ke temannya. Apa bedanya tadi? Tadi mah dibayar lunas, ini mah dicicil gitu. Sekali lagi, kalau kita mampu membayar lunas, bayarlah. Jangan dicicil. Umpah hutangnya 1 juta. Kita ada 1 juta, jangan dicicil 100.000 dulu ya. Nah, itu lunasi saja. Karena berarti kita punya untuk membayar hutang. Dan ketika punya ditunda, kena dengan hadis mutilul ghina zulman. Menunda pembayar hutang itu kezaliman. Kalau dia mampu.
Dan Ustadz, jika pilihan suami yang kedua dan saya kurang ridho, apa solusinya? Yang kedua mana? Tetap membayar hutang ke istri dengan tetap menyicil dan memberikan pinjaman ke teman. Oh, jadi dibagi dua gitu ya. Ke istri nyicil sebagian, ini kasih tahu ke suami. Menurut hukum syariat wajib membayar hutang di saat mampu. Kalau mampu tidak dibayar dosa, gitu saja sudah. Kalau dijelaskan begitu masa kekeh, masa bilang nggak apa-apalah dosa mas saya tanggung, piraku gitu. Ini, jangan mengabaikan dosa. Ingat, kalau sekecil-kecil dosa dibalas dengan seringan-ringan siksa di neraka, ketahuilah seringan-ringan siksa di neraka adalah diberi sepasang sendal dari neraka. Begitu dipakainya di mana? Di kaki. Apa yang terjadi? Ubun-ubunnya mendidih. Itu paling ringan. Andai dosa terkecil diazab dengan azab teringan kayak gitu tuh. Andai umpamanya kezaliman karena menunda hutang itu diazab dengan itu, mau enggak? Dan itu belum tentu terkecil. Itu belum tentu dosa terkecil ya. Mungkin agak sedikit besar sehingga azabnya lebih dahsyat lagi daripada itu. Terakhir. Apakah ghibah termasuk harus diperhitungkan? Ya iyalah. Termasuk zalim kepada yang digibahi? Ya iyalah. Coba yang bertanya, suka nggak digibahi? Pasti nggak suka ya. Kalau kita mengingat dosa-dosa yang pernah dilakukan, kemudian bertobat, apakah akan ditampakkan lagi kesalahan kita? Kalau bertobat, Allah menyatakan, nukafir ankum sayyi'atikum. Kami hapus dari kalian kesalahan-kesalahan kalian. Maksudnya dihapus apa? 3. Pertama, catatannya dihapus. Nggak ada lagi catatan di akhirat. Yang kedua, azab. Azabnya dihapus. Yang tadi dicanangkan untuk dia karena tobat, dihapus. Ketiga, athar sayyi'ah minadz-dzunub. Dampak buruk dari dosa juga dihapus. Apa dampak buruk dosa? Hati keras, cenderung kepada maksiat, malas untuk beribadah, itu nanti akan dicabut lagi ya oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ada dosa yang tidak dihapus, nanti di akhirat diperlihatkan catatannya, tapi diampuni. Tapi catatannya ada. Jadi tidak semua catatan dosa yang terbawa ke akhirat pasti diadab, tidak. Tapi kalau catatan dosa yang sudah terhapus dipastikan tidak kena azab. Ya, salah satunya nanti Nabi SAW bersabda, Allah akan menyelamatkan seorang laki-laki dari umatku pada hari kiamat. Orang itu dipanggil, ditutupkan sater, gordeng, penghalang, lalu dibukakan buku catatan amal dia. Lalu ditanya, ata'rifu dzamba kadza fi yaumi kadza? Kamu mengakui dosamu ini di hari ini? Orang itu menjawab bala. Terus diungkit. Sampai orang ini menyangka dirinya akan binasa. Allah berfirman, satartu halaka fid dunya wa aghfiru halakal yaum. Dosamu itu aku tutup ketika di dunia dan aku ampuni pada hari ini. Tidak diazab. Tapi catatan dosa itu tetap terbawa dan disodorkan. Ada yang begitu. Jadi tidak semua dosa yang catatannya ada sampai ke akhirat pasti diazab. Enggak, ada yang diampuni. Tapi kalau dosa itu sudah terhapus ketika di dunia, dipastikan di akhirat tidak akan diungkit lagi dan tidak akan diazab ya. Demikianlah kajian kita di pagi hari ini. InsyaAllah lanjutan dari bahasan kitab ini
al-muqaddim dan al-muakhir nanti di hari Selasa yang akan datang. Seperti biasa nanti jam 10 lagi ya. Semua kajian saya yang jam 9 diundur menjadi jam 10 ya. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.